Emang punya suami tapi bikin kesel, mendingan tukar tambah bos. Gitu. Emang punya istri tapi hobinya ngelacak HP, pulang store HP. Iya. Mana enak. Nah lo dapet begitu mau? Enggak juga. Tapi kan sekarang lo dapetnya begitu. Iya. Tepuk tangan dong. Istri juga ikut Pak Haji. Istri? Iya. Iya. Maaf ya mbak, kekeker ya mbak. Habisnya suaminya nanya-nanya macam-macam jadi kekeker tuh. Dan nggak meleset kekeran. Wow. Ya sekarang kan musim slot apa. Masukin grup dulu tuh Om Regi. Yo bapak, pertanyaan apa? Bapak pertanyaannya apa? Ya saya juga kurang lebih sama kayak si mbaknya juga, baru meraktekin yang celana dalam Pak Haji. Direndam gitu, suami istri dibarengin pas mau buka usaha. Kan saya jualan pecel ayam, pecel lele gitu sama ayam bakar. Disiram-siram dulu. Apa baru seminggu saya ngejalanin ilmu RDAY ini. Omsetnya naik terus Pak Haji sampai sekarang. Ya, 7 hari. Bahkan hari ini juga kalau nggak lebaran mas saya sayang kalau libur gitu, seneng dagang resep gitu ya. Saking ramenya gitu. Ada yang pesen catering gitu masuk gitu. Tadi juga pagi ada yang pesen catering, sebelum kesini ada catering dulu gitu. Alhamdulillah. Ya awal-awalnya sama mikir gitu, banyak mikir. Dagang sepi terus gimana gitu. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya sama seperti yang lain, apa mau minta izin ke Pak Hajinya biar ketemu langsung. Pak Haji mau praktekin ilmunya gitu. Boleh ya. Ayo boleh ya. Boleh. Terus yang lihat testimoni dari Om Regi tuh, yang ibu-ibu pedagang pecel lele ya Regi, ada pecel lele punya expander gitu loh ya. Saya jadi keinspirasi gitu loh. Oh ternyata nggak perlu beli, nggak perlu bayar, nggak perlu cicil gitu iya. Ternyata si ibunya dapat ya dari apa? Dari undian gitu. Saya dulunya nggak kepikiran, cuma pokoknya saya punya mobil harus DP, harus nyicil gitu. Nah, jangan dong. Itu dibalik lagi, iya alhamdulillah. Mindsetnya dibalik. Ya. Terus pertanyaan apa lagi? Minta masukan aja dari Pak Haji gitu. Masukannya apa? Selanjutnya gitu ya. Itu tadi sholatnya jangan bolong-bolong. Lu tuh sholatnya bolong-bolong. Iya sering. Sering? Iya. Sholatnya sering bolong-bolong. Badiah qobliyah nggak pernah. Badiah qobliyah jangan bolong. Iya. Bisa. Sebelum azan duduk di masjid. Bisa. Iya. Itu soalnya kalau yang kalau susah tuh maghrib Pak Haji, kan kalau kita kan kalau kuliner tuh sore jam 4 buka sampai jam 9. Lo duluin Allah apa duluin dagangan? Iya. Iya. Duluin Allah dulu. Iya. Kalau duluin Allah jadinya barokah, berkah. Tapi kalau nggak duluin Allah, memang punya expander tapi nyicil. Memang punya rumah tapi nyicil. Emang punya suami tapi bikin kesel, mendingan tukar tambah bos. Gitu. Emang punya istri tapi hobinya ngelacak HP, pulang store HP. Iya. Mana enak. Nah lo dapet begitu mau? Enggak juga. Tapi kan sekarang lo dapetnya begitu. Iya. Tepuk tangan dong. Istri juga ikut Pak Haji. Istri? Iya. Maaf ya mbak, kekeker ya mbak. Habisnya suaminya nanya-nanya macam-macam jadi kekeker tuh. Dan nggak meleset kekerannya. Iya sekarang kan musim slot apa gitu, suka liatin gitu, takut suaminya main slot katanya gitu. Oh iya. Padahal enggak gitu. Padahal enggak ya. Cuman main apa? Ya enggak juga. Ada lagi? Udah sih cukup. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ada lagi yang mau testimoni? Ya. Nama? Bismillahirrahmanirrahim, nama Nelti. Saya mau memberikan testimoni, tapi semuanya itu karena saya waktu itu mau nanya apa yang mesti gimmick-gimmicknya dipakai, tapi Pak Haji tidak menurunkan terus. Ternyata mungkin saya suatu hari saya dimaki-maki orang, tapi saya bilang alhamdulillah, guys. Berapa menit kemudian ada teman, Nel lu WhatsApp transfer ya 50 juta. Apa? Lu kan butuh uang nggak? Udah ngomong gitu juga tiba-tiba uangnya udah masuk. Seperti itu. Jadi menahan amarah. Ya, mungkin untuk saya ya. Satu, keduanya Pak Haji bilang harus ucapan oleh doa. Saya nyebut-nyebut aja barang-barang saya. Ada pakaian. Tiba-tiba setelah besoknya ada yang pesan 100 potong.
100 potong senilai 15 juta, terus setelah dikirim minta lagi 15 juta. Nah seperti itu, banyak hal-hal yang menjadikan testimoni yang dilakukan oleh kami adalah dengan praktek menahan amarah tidak nafsu 18 itu ya mungkin. Satu lagi, suami saya yang tadinya tidak mau baca Quran, bacanya dibilang ntar kalau saya dari kecil kan sering tamat ya, terus saya berdoa aja terus sambil dengan Pak Haji doa. Alhamdulillah berkat izin Allah dan karomah anak yatim redaya pimpinan Bapak Haji Yusanto, suami saya bisa baca Quran. Sekarang dalam 20 hari dia udah 2 kali khatam. Itu ya. Jadi mungkin testimoni teman-teman untuk saya tidak mempraktekkan yang gimmick-gimmick, tapi saya menahan amarah di tiba-tiba ada satu hal yang dia merasa nggak enak, tapi sebenarnya nggak mesti marahin karena bukan salah saya. Maki-maki terus alhamdulillah, terus orang depan dia juga ngelihat bahwa itu orang nekat banget gitu kan, kayak orang gila. Setelah itu ada orang yang transfer nilainya juga gak gede, gak kecil, 50 juta. Gak tahu seperti apa ya, seperti itu. Keduanya yang tadi saya bilang ucapan doa saya tepuk-tepuk begitu, tapi nggak dipakein, belum mempraktekkan yang lain-lainnya. Ada yang pesen nilai 30 juta hari gini gitu kan, kita juga susah seperti itu. Jadi 3 baca Quran, jadi berdialog dengan Allah, berarti suami sekarang ya. Lalu ketiganya ucapan-ucapan saya seperti itu. Terus ini Pak Haji, pertanyaan saya, bisnis halu itu bermunculan sekali, banyak yang atau di depan saya itu ibaratnya yang apa yang harus saya lakukan gitu kan. Keduanya anak saya juga dia jauh tapi dia ingin punya penghasilan yang memang saya inginkan, nilai besar. Kira-kira mungkin seperti apa nih, saya kan belum praktekkan. Bikin takjub Allah dulu. Anak ibu bikin takjub Allah. Kalau nggak bikin takjub Allah nggak bisa. Ibu bikin takjub Allah dulu. Kalau ibu nggak bikin takjub Allah nggak bisa. Bikin takjub Allah. Apa tuh takjub Allah? Sholat tepat waktu, badiah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Sebelum ajan udah duduk di sajadah kalau perempuan. Kalau yang laki di masjid. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sedekah Idul Kurban jangan bolong. Badiah qobliyah jangan bolong. Itu doang. Ya, mohon izin itu Pak Haji, kalau semua yang tadi Bapak Haji saya lakukan itu memang kebiasaan saya. Hanya mungkin apalagi yang bisa ini kan untuk saya seperti tadi ada bisnis halus semua yang memang itu tadi jalanin aja terus, nanti nggak ada apa-apa. Ya. Terus ada lagi? Tidak mungkin itu mungkin bilang umur dan waktu tidak sama, gimmick-gimmick apa saya harus lakukan juga apa begitu? Boleh pakai, boleh nggak pakai juga boleh. Haji Marko kan angkatan zaman dulu. Nggak ada gimmick-gimmick, tapi sekarang dia pakai gimmick-gimmick. Kenapa jadi kaya raya tajir melintir? Yang tadinya nggak punya ruko, rukonya sekarang berapa ruko lo? 15 pintu. Ya. Kontrakan berapa sekarang? 21. Tadinya kontrakan 6. Bebas, ibu nggak pakai gimmick-gimmick boleh, make boleh bebas. Ini Pak Haji yang tadi itu saya kan ada bayar yang minta barang dari saya 100 kontainer per bulan. Bisnis saya apakah harus di perusahaan ekspor apa di perusahaan garment? Bebas, ibu mau apa aja bebas. Kalau sampai saya kasih tahu, kan saya lagi punya hajat, ntar gue jadi orang indigo. Gak pernah gue ngasih tahu, Jigo mendingan apa ini? Bebas, lo pilih sendiri. Gue lagi punya hajat, bos. Oh, jadi bisa saya lakukan ya? Boleh. Ada lagi? Ya udah mungkin itu saja. Sip, ada lagi.